Pagi Dunsana, Ranah Minang di Manopun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Untuk kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sumatera Barat. Polres 50 Kota razia penambangan emas ilegal di Galugua. Ayah lumpuh, anak tak pernah sekolah, hidup merana di Pondok Kayu di Pariaman. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Sumatera Barat. Kunjungan kali ini merupakan yang kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dalam sebulan. Pada kunjungan pertama, awal bulan ini, Presiden mengunjungi pengungsi banjir di daerah Padang Pariaman. Pada kunjungan kali ini, Presiden mengunjungi daerah Palembayan Agam. Di Sumatera Barat, Kecamatan Palembayan merupakan daerah terdampak yang paling parah. Hampir 200 warganya meninggal dunia. Puluhan lainnya hilang dan saat ini masih dicari tim SAR. Di hadapan pengungsi yang menunggu kedatangan Presiden di SD Negeri 05 Kayu Pasak, Palembayan Agam, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus memikirkan langkah-langkah terbaik untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendampingi masyarakat hingga pemulihan sepenuhnya tercapai. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi ketegaran para pengungsi, terutama para ibu dan anak-anak yang tetap menyambut kedatangannya di tengah kondisi sulit. Ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik. Anak-anaknya juga tetap gembira. Terima kasih semua pihak yang telah bekerja keras. Semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun. Presiden menegaskan jika pemerintah yang dipimpinnya akan bersama-sama dengan masyarakat terdampak untuk bangkit dan pulih secara bersama-sama. Kepala negara juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, Basarnas, serta seluruh pejabat dan petugas di lapangan yang bekerja keras, telah bahu-membahu memperbaiki kondisi pasca bencana. Dalam kunjungan itu, Presiden juga berkenan mencicipi nasi goreng yang diperuntukkan bagi pengungsi bencana. Tim Liputan Berita Padang melaporkan dari Agam. Selain ke Palembayan Agam, Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi Lembah Anai pada Kamis siang. Presiden melihat langsung proses pengerjaan perbaikan jalan nasional di Lembah Anai yang merupakan jalan nasional penghubung Sumbar Riau. Untuk sementara, pengerjaan ruas jalan sepanjang lebih dari 5 km ini telah rampung hingga 90%. Ruas jalan ini juga telah bisa dilalui oleh sepeda motor dan mobil dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan untuk truk dengan roda 6 atau lebih belum diizinkan melewati jalan ini karena proses perbaikan masih berjalan. Kepada Presiden, Bupati Tanah Datar juga melaporkan kerusakan lainnya akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir November lalu. Presiden juga menanyakan secara langsung kepada Bupati kapan jalur Lembah Anai kembali normal seperti sedia kala. Alhamdulillah, Bapak Presiden sudah datang melihat kondisi bagaimana di Lembah Anai.
beliau menanyakan kapan ini bisa aksesnya yang bisa dilalui tetap gitu selesai. Tadi Wamen PU menyampaikan insya Allah di bulan Juni 2026. Dan sekarang beliau menanyakan sejak kapan dibuka. 2 hari yang lalu tanggal 6 sudah dimulai dibuka. Memang waktu dari sore jam 16 sampai besok jam 9 itu hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Itu yang kami sampaikan tadi. Selain mendapatkan laporan tentang kondisi pekerjaan jalan, Presiden juga melihat secara dekat kondisi Sungai Batang Anai yang meluap pada akhir November lalu. Menjelang kembali ke Padang, Presiden menyempatkan diri berbincang dengan pekerja jalan yang telah bekerja secara non-stop 24 jam untuk menuntaskan jalur lalu lintas yang vital di Sumatera Barat itu. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Jalan Nasional Sumbar menargetkan jalan ini rampung dibangun pada Juni mendatang. Perbaikan Jalan Nasional Lembah Anai dikebut karena jalur ini merupakan urat nadi perekonomian Sumatera Barat dan Riau. Sehingga apabila jalan ini terganggu, maka berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Sri Purnama melaporkan dari Tanah Datar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerima laporan relokasi bagi korban banjir bandang dari 4 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. 4 kabupaten dan kota itu adalah Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Tanah Datar. Masing-masing kabupaten dan kota telah menyiapkan lahan untuk dijadikan rumah hunian tetap. Namun jumlah rumah yang akan dibangun masih dalam pendataan. Selain itu, BNPB juga tengah melakukan modifikasi cuaca dengan mengerahkan 4 unit pesawat di Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi awan hujan dan memindahkan awan yang berpotensi hujan ke tempat yang lebih aman seperti laut. Dari 15 kabupaten kota awal, itu kan yang sudah mengajukan 4 kabupaten kota yang sudah siap lahan dan siap dibangun. Yang kemarin itu ya kunjungan Presiden dan kebetulan tidak bisa hadir di Sumatera Barat, itu sudah siap 4 kabupaten yang lahannya sudah mungkin sudah tahu semua, sudah melihat, dan itu segera kita bangunkan hunian sementara itu. Jadi hunian sementara itu memang di saat tanggap darurat. Hingga kini, masa tanggap darurat di Provinsi Sumatera Barat masih berjalan hingga 22 Desember mendatang. Saat ini, pemerintah fokus untuk pencarian korban yang masih hilang, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Data yang dihimpun dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor BNPB, hampir 250 warga Sumatera Barat menjadi korban. 86 lainnya hilang dan saat ini masih dicari tim SAR. Selain itu, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir November lalu merusakkan belasan ribu rumah. Lebih dari 2.500 diantaranya rusak berat. Alfi melaporkan dari Padang. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat juga berdampak terhadap jumlah penumpang kereta api. Menurut catatan PT Kereta Api Divisi Regional 2 Sumatera Barat, terdapat penurunan sekitar 20% penumpang setiap hari. Jika biasanya penumpang harian mencapai 5.000 orang, maka sejak bencana berkurang menjadi 3.500 orang per hari. Meski demikian, PT KAI Divre 2 Sumbar tetap menyiagakan Posko Nataru. Apel gelar pasukan Posko Nataru dilaksanakan di halaman Stasiun Padang pada Kamis pagi. Apel ini menandai kesiapan PT KAI Divre 2 Sumbar dalam mengawal mobilitas masyarakat pada periode libur akhir tahun baru. Selama libur Nataru ini, tidak ada penambahan jadwal keberangkatan kereta api. Hanya memaksimalkan kapasitas kursi penumpang yang ada. Setelah bencana alam kemarin memang okupansi penumpang kami agak turun. Jadi mungkin kita masih ada masa pemulihan lah untuk pasca bencana. Tapi kita berharap semuanya biar bencana ini segera selesai dan
perjalanan kereta api ini bisa lancar, kami siap untuk mengangkut para penumpang. Sejumlah penumpang juga terlihat menggunakan kereta api bandara untuk berlibur ke luar negeri maupun pulang kampung. Seperti yang dilakukan satu keluarga dari Padang yang memanfaatkan masa libur akhir tahun ini untuk berwisata ke Malaysia. Malaysia Pak, Malaysia Kuala Lumpur, Dalam rangka apa? liburan holiday. Oke, akhir tahun ya. Ada keluarga di sana? Enggak, Enggak. nginap. Berapa orang? Kami 5 orang. Oh, 5 orang. Jadi menggunakan kereta api ke bandara. Iya, Mana tanggapannya sejauh ini menggunakan kereta api bandara? layanannya bagus, servisnya memuaskan. Ke Lampung. Dalam rangka apa? Mau pulang kampung, udah selesai kuliahnya, jadi pulang kampung. Oh, gitu. Jadi dari ini naik ke bandara, naik apa nih? Tadi naik ojek online, terus nanti naik kereta ini, terus sampai bandara, nanti naik pesawat. Sampai Udah sering menggunakan kereta api? baru pertama kali ini. Tepat kali. Kesannya gimana nih? Kesannya? Rapi tempatnya, bersih, terus nyaman, udah bagus. Masa angkutan Nataru ini berlaku selama 18 hari, mulai tanggal 18 Desember hingga tanggal 4 Januari 2026 mendatang. Johardia Anse melaporkan dari Padang.